Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website saya yang saya beri nama sebagai StudyCode. Website yang saya buat selama menjalankan prakrin 5 bulan di OIRINET Majenang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandy Prasetyo. Saya adalah seorang siswa yang sedang melaksanakan PKL di OIRINET Majenang. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada OIRINET yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembina dan juga teman saya yang selalu memberikan dukungan selama menjalankan PKL di OIRINET Majenang. Oke, pada presentasi awal, saya sudah mempresentasikan mengenai penerapan sebelum membuat website, yaitu menjelaskan mengenai pengertian domain, pengertian hosting, pengertian CMS atau Content Management System, dan juga konsep website yang saya akan buat di aplikasi CMS WordPress. Oke, pada presentasi kali ini adalah sebagai tugas akhir selama menjalankan 5 bulan PKL di OIRINET. Di sini saya mengambil judul yaitu membuat website berbasis WordPress. Oke, yang pertama itu adalah topik pembahasan. Di dalam topik pembahasan ini, saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama itu ada penjelasan materi PKL, yang kedua ada penjelasan konsep website, yang terakhir ada penjelasan studi code. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah penjelasan materi PKL. Selama PKL kami diajarkan yang pertama itu ada localhost, yang kedua ada CMS atau singkatan dari Content Management System, yang ketiga ada pembuatan web, yang keempat ada cPanel Hosting, yang terakhir ada Finger. Oke, yang pertama itu ada localhost. Localhost adalah sebuah aplikasi server lokal atau tempat penyimpanan data website untuk mempermudahkan web developer untuk mengubah dan mengatur tampilan website secara offline. Jadi, selama prakrin kami diajarkan cara menginstal localhost yaitu XAMPP. Saya akan gambarkan seperti ini. Sebuah laptop diinstal aplikasi localhost XAMPP dan setelah proses instalasi selesai, laptop tersebut seolah-olah menjadi sebuah server. Di dalam server tersebut tersedia mulai dari Apache sebagai web servernya, MySQL sebagai penyimpanan database, PHPMyAdmin sebagai pengelola dari database MySQL. Selanjutnya ada CMS atau singkatan dari Content Management System. Adalah software yang berfungsi untuk membuat website isi konten yang berisikan plugin dan juga template. Selama prakrin, kami diajarkan cara penginstalan beberapa CMS yang populer dan dapat terkoneksi dengan server lokal yaitu localhost XAMPP. Setelah proses sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai instalasi XAMPP. Selanjutnya ada beberapa CMS yang kami diajarkan selama menjalankan prakrin. Yang pertama ada WordPress. WordPress ini sering digunakan untuk membuat website blogger dan juga website info. Yang kedua ada Abante Chart. Abante Chart ini sering digunakan untuk membuat website e-commerce atau tempat jual beli. Yang ketiga ada OpenChart. OpenChart ini sama seperti Abante Chart, sering digunakan untuk membuat website e-commerce atau tempat jual beli. Yang keempat ada MyBB. MyBB ini sering digunakan untuk membuat website diskusi atau sebuah forum. Yang terakhir ada Joomla. Joomla ini sama seperti WordPress, sering digunakan untuk membuat website info atau sebuah website blogger. Selanjutnya ada pembuatan website. Oke, pembuatan website StudyCode menggunakan CMS WordPress karena CMS ini sangat populer digunakan para pengembang website yang berisikan tools-tools yang mempermudahkan membuat website. Selama PKL kami diajarkan yang pertama itu ada pengenalan fitur WordPress. Yang kedua ada pembuatan tampilan website. Yang ketiga ada pengaturan tema. Yang keempat ada pembuatan landing page.
Yang terakhir ada customize menggunakan plugin Elementor. Yang selanjutnya ada cPanel atau Control Panel Hosting. Adalah sebuah software penyedia web hosting yang digunakan untuk mempermudah dalam mengelola dan mengatur segala kebutuhan website. Selama PKL kami diajarkan yang pertama itu ada pembuatan database yang berbasis MySQL. Yang kedua ada membuat webmail yang berbasis Roundcube. Yang ketiga ada penginstalan CMS secara online. Selanjutnya ada import export database berbasis PHP-MyAdmin. Selanjutnya ada upload website dari localhost ke hosting online. Oke, selanjutnya ada Finger. Jadi selama kami PKL, kami diajarkan yaitu mengelola Finger yang ada di SMK Darussalam Karangpucung. Cibas. Cibas adalah sebuah aplikasi sistem manajemen sekolah yang sering digunakan untuk penyimpanan data siswa, data guru, sidik jari siswa, dan sebagainya. Selama prakrin, kami diajarkan mengenai troubleshooting pada komputer Finger. Yang kedua, ada tidak terkoneksi dengan database pada server sekolah. Yang ketiga, ada mengatur jadwal Finger untuk para penggunanya. Yang keempat, ada pemasangan modem agar terhubung dengan server dan dapat terkoneksi dengan baik. Selanjutnya, ada penjelasan konsep. Yang pertama itu ada topik web. Yang kedua, ada penjelasan topik. Yang pertama ada topik web. Selama prakrin, saya mengangkat topik website yang berisikan tentang edukasi tentang mata pelajaran yang ada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, berisikan tentang pembuatan website dan materi yang telah diajarkan selama prakrin di Ohirinet Manjenang. Oke, alasan saya memilih topik tersebut karena semua orang sekarang belajar melalui internet. Oleh karena itu, saya membuat website ini untuk mempermudahkan semua orang untuk belajar tentang jurusan TKJ dan pembuatan website menggunakan CMS WordPress. Saya akan gambarkan seperti ini. Sebuah laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet mengakses sebuah web browser atau mesin pencari, ingin mengakses cara pembuatan website tanpa menguasai bahasa pemrograman atau coding. Hal tersebut akan menampilkan yaitu CMS, dan CMS WordPress adalah jawabannya, karena CMS WordPress ini adalah CMS yang sangat populer yang sering digunakan oleh para pengembang website. Selanjutnya ada penjelasan studi code. Oke, studi code ini adalah sebuah website saya yang saya buat. Saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah tampilan website. Yang kedua ada header and footer. Yang terakhir ada postingan. Yang pertama yang kita akan bahas itu adalah tentunya yaitu tampilan website. Di tampilan website ini ada dua, yaitu mode desktop dan juga mode mobile. Inilah tampilan website studi code pada desktop. Yang kedua adalah inilah tampilan website saya pada tampilan mobile atau pada smartphone. Selanjutnya ada header dan footer. Header dan footer ini yaitu tampilan bagian atas dan juga bawah, yaitu yang pertama ada header dan footer. Yang pertama itu ada header. Oke, ini adalah tampilan header di website studi code. Terlihat jelas yaitu ada yang pertama ada logo website. Yang kedua ada menu website. Menu website ini yang berisikan tentang home, teori, tutorial, dan about me. Yang ketiga ada media sosial. Sudah terlihat jelas yaitu ada logo yaitu Instagram, YouTube, dan juga WhatsApp. Oke, di bagian media sosial ini, bagian Instagram apabila diklik akan mengarahkan pada akun Instagram studi code. Yang kedua ada YouTube. YouTube ini juga sama, apabila diklik akan mengarahkan pada akun YouTube saya. Yang selanjutnya, bagian submenu ini ada dua ya, pada bagian menu teori dan juga tutorial. Submenu pada menu teori
berisikan yaitu kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Submenu pada menu teori tutorial berisikan website dan blogging, instalasi CMS, dan juga programming. Oke, selanjutnya footer. Di bagian footer ini adalah tampilan footer pada website saya yaitu StudyCode. Ada 3 bagian. Yang pertama itu menunjukkan dari identitas pemilik website, yaitu mulai dari email dan juga alamat pemilik dari website StudyCode. Sama, ini juga apabila diklik akan mengarahkan pada akun media sosial yaitu Instagram. Yang kedua ada asal sekolah yaitu SMK Darussalam. Sama, apabila diklik akan mengarahkan pada halaman website dari SMK Darussalam Karangpucung. Selanjutnya ada tempat prakrin yaitu OERINET. Sama, apabila diklik akan mengarahkan pada halaman tampilan pada website OERINET Majenang, yaitu tempat saya melaksanakan PKL 5 bulan. Selanjutnya ada postingan. Postingan ini ada 2 ya. Yang pertama ada isi postingan dan juga isi submenu. Oke, yang pertama ada isi postingan. Ini adalah tampilan home yang akan berisikan postingan-postingan yang telah saya upload selama menjalankan PKL 5 bulan di OERINET. Selama saya membuat website ini, sudah ada 61 postingan yang saya sudah upload di website saya yaitu StudyCode. Oke, yang selanjutnya ada isi submenu. Isi submenu ini ada 2 ya, yang pertama ada teori dan juga tutorial. Yang pertama itu ada di teori. Oke, pada halaman submenu teori ini berisikan materi dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang meliputi dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Oke, yang pertama yang kita bahas itu di kelas 10 dulu ya. Di kelas 10 ini akan berisikan materi tentang dasar pemrograman. Di dasar pemrograman ini berisikan juga materi tentang alur pemrograman, bahasa pemrograman, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan sebagainya, aturan sintaks, dan array pada pemrograman. Selanjutnya ada komputer jaringan. Di komputer jaringan ini akan berisikan materi tentang perakitan komputer, jaringan komputer, instalasi jaringan. Selanjutnya ada sistem komputer. Sistem komputer ini akan berisikan materi tentang konversi bilangan, yaitu meliputi mengenai bilangan desimal, bilangan heksadesimal, dan bilangan biner. Selanjutnya ada gerbang logika. Yang ketiga ada microcontroller, yaitu mempelajari tentang Arduino Uno. Oke, di kelas 11 ini ada beberapa materi. Yang pertama itu Wide Area Network Area, yaitu mempelajari tentang materi jaringan luas, fiber optik, teknologi PON, dan sebagainya. Selanjutnya ada AIJ. AIJ ini singkatan dari Administrasi Infrastruktur Jaringan, yang akan berisikan materi tentang VLAN, yaitu Virtual LAN Area Network. Selanjutnya ada routing. Yang terakhir ada Internet Gateway. Selanjutnya ada sistem operasi yang berisikan materi tentang konfigurasi pada server, bukan operasi sistem Debian, yaitu akan menjelaskan cara mengkonfigurasi mulai dari SSH, instalasi sebuah web server, DHCP server, instalasi database server, dan cara pengaplikasiannya pada virtual menggunakan VirtualBox. Oke, di submenu selanjutnya ada di tutorial. Pada halaman submenu tutorial ini berisikan materi yang telah dipelajari selama prakrim berlangsung. Yang pertama ada website dan blogging, yang kedua instalasi CMS, yang terakhir ada programming. Oke, di bagian website dan blogging, yaitu akan berisikan materi tentang penerapan sebelum membuat website.
Jadi akan diajarkan mengenai apa saja sih tahapan-tahapan sebelum membuat website itu, dan apa saja yang jika kalian belajar dari nol akan pelajari tentang pengertian domain, pengertian hosting, pengertian CMS, dan juga cara kerja dari komponen tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis CMS, yaitu akan menjelaskan mengenai beberapa CMS yang sangat populer dan sering digunakan di dunia maya, yaitu mulai dari WordPress, Joomla, Abante Chart, dan OpenChart. Selanjutnya ada jenis-jenis localhost dan web server. Di bagian localhost ini yaitu akan belajar mengenai XAMPP atau Laragon. Selanjutnya ada web server, yaitu akan pelajari mengenai Apache atau Nginx. Selanjutnya ada instalasi WordPress di localhost. Selanjutnya ada migrasi website dari localhost ke online, instalasi WordPress di cPanel, fitur-fitur XAMPP, dan selanjutnya di fitur-fitur cPanel. Selanjutnya pada bagian instalasi CMS. Penginstalan CMS WordPress ini berisikan materi tentang penginstalan CMS WordPress di localhost, instalasi CMS Joomla di localhost, penginstalan CMS Abante Chart di localhost, penginstalan CMS MyBB di localhost. Jadi bagian instalasi CMS ini akan menjelaskan secara rinci nih cara penginstalan mulai dari pembuatan database dan konfigurasi pada CMS yang ada, yaitu WordPress, Joomla, Abante Chart, dan MyBB. Selanjutnya ada programming. Pada submenu programming ini yaitu belajar mengenai programming dasar, yaitu akan mempelajari mengenai fundamental pada belajar web programming dasar. Selanjutnya ada tips menjadi front-end developer. Bagian ini akan mempelajari mengenai bahasa pemrograman apa saja sih yang harus dipelajari untuk menjadi seorang front-end developer, yaitu meliputi HTML, CSS, dan juga JavaScript. Selanjutnya ada back-end developer, yaitu belajar mengenai bahasa pemrograman JavaScript, PHP, dan juga C++. Selanjutnya ada belajar menjadi mobile developer, yaitu belajar cara membuat sebuah aplikasi mobile pada Android atau iOS. Dan selanjutnya ada belajar menjadi UI UX designer. Di bagian ini akan belajar mengenai cara membuat tampilan website atau membuat desain untuk tampilan website atau sebuah tampilan aplikasi pada Android atau iOS. Bagian menu selanjutnya adalah About Me. Bagian About Me ini akan berisikan tentang informasi tentang biodata penulis dari website StudyCode. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wairinet Majenang. Tempat saya melaksanakan PKL telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman saya di bidang pembuatan website. Saya akan berusaha untuk meningkatkan diri dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah saya peroleh selama PKL di masa yang akan datang. Mungkin itu saja, sekian. Terima kasih untuk periwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.